Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada channel kita Bung Moro. Dan kali ini kita akan membuat filtrasi akuarium dari bahan housing yang umumnya ini digunakan untuk sistem filtrasi air minum isi ulang. Kita akan coba buat seperti ini, dan sekarang sudah jadi. Dan setelah saya buat ternyata cukup lancar dengan menggunakan housing ini. Dan untuk lebih lengkapnya langsung saja kita lihat proses pembuatan dari filtrasi ini. Oke, langsung kita ke videonya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk subscribe channel kami. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman yang lain agar video-video kami dapat lebih bermanfaat. Oke, untuk yang pertama bahan yang akan kita gunakan, ya tentu saja yang pertama ada housing atau saringan housing. Ini biasa digunakan untuk filtrasi air minum isi ulang ya. Kemudian yang selanjutnya pipa bening, ini banyak didapatkan di toko-toko akuarium. Dan yang ketiga ada paralon, pipa PVC yang ukuran 3/4. Ini yang 3/4 sama yang 1/2 inch. Ini hanya akan kita gunakan nanti untuk pemasangan pipa bening ke dalam sambungan dari housing ini. Ini ada housing, sambungan housing yang akan kita gunakan. Kita butuhkan 2 buah untuk saluran masuk dan saluran keluarnya. Oke. Selanjutnya ada alat yang akan kita gunakan. Yang pertama ada gergaji besi. Ini untuk memotong pipa. Kemudian ada cutter untuk untuk menghaluskan permukaan hasil potongan. Kemudian ada lem pipa ya, kita akan gunakan, dan ada sel tip untuk pipa yang akan kita sambungkan pada sambungan pipa nantinya agar tidak terjadi kebocoran. Oke, selanjutnya teman-teman kita coba untuk memasangkan sambungan pipa ke dalam saluran keluar atau masuk dari housing ini. Jadi kita akan masukkan, namun sebelumnya kita akan tambahkan dulu dengan sel tip agar tidak terjadi kebocoran pada saat air nanti mengalir dari selang ke dalam saringan housing yang akan kita buat ini teman-teman. Jadi seperti ini kita pasangkan secukupnya. Kemudian kita masukkan ke dalam drat sambungan dari housingnya. Kita pasang seperti ini teman-teman ya, kita masukkan. Oke, kita kencangkan teman-teman ya, seperti ini. Nah, kalau dirasa sudah cukup kuat, kita lanjutkan untuk saluran yang sisi sebelahnya. Kita lakukan sama dengan yang pertama tadi, kita tambahkan sel tip, kemudian kita masukkan ke dalam lubang saluran masuk atau keluarnya. Jadi seperti ini teman-teman, sama dengan yang tadi. Kita lilitkan sekitar 4-5 lilitan, karena ini tadi sudah cukup kencang ya, udah hampir pas. Jadi kita tambahkan cukup 4-5 lilitan sel tip saja. Oke, kita masukkan ya seperti ini, kemudian kita kencangkan. Jadi tidak perlu dilem ya teman-teman, kita cukup tambahkan sel tip seperti ini. Oke ya. Baik, selanjutnya teman-teman, kita memotong pipa 3/4 inci. Ini digunakan untuk bagian dalam filter ya, di dalam housingnya.
kita mulai dengan membuat lubang untuk saluran air. Untuk di pangkal pipa kita buat saringan atau saluran air. Jadi dengan melubanginya, teman-teman juga bisa menggunakan pola lubang yang lain seperti bulatan dengan menggunakan solder atau logam yang dipanaskan, atau paku juga bisa teman-teman seperti ini. Nah, ini hasil dari pipa bagian dalam housing yang akan kita gunakan teman-teman. Dan ini sebelum kita memasukkan pipa bening ke dalam sambungan pipa dari housing ini, karena ini dia tidak bisa atau tidak sesuai lubangnya, maka kita akan akali dengan menggunakan pipa dengan ukuran 1/2 mili ya teman-teman. Yang diameter 1/2 mili kita akan masukkan lebih dahulu. Kita akan tempelkan di bagian lubang dari sambungan housingnya. Nanti setelah itu baru kita masukkan pipa beningnya. Nah, sebelumnya kita akan tambahkan lem. Kita akan beri lem pada pipa 1/2 inci ini. Kita akan tambahkan lem pipa. Nah, setelah itu kita ratakan permukaannya, kemudian kita masukkan ke dalam sambungan housing ya. Kita akan masukkan, kita akan kira-kira seperti itu. Kalau kita rasa sudah cukup, lalu kita potong pipa dari sisa dari pipa tadi yang tidak digunakan. Nah, setelah kita potong, maka hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini sambungannya. Nah, ini nanti kita akan masukkan pipa transparan atau pipa bening yang telah kita siapkan tadi. Nanti kita bisa tambahkan selotip kalau dirasa misalkan sambungan ini masih belum begitu kencang ya. Kita tambahkan selotip biar lebih pas. Oke. Nah, ini dia teman-teman pipa yang tadi kita telah buat lubang-lubang tadi. Nanti kita akan tempatkan di bagian bawah untuk lubangnya, dan bagian atas kita sambung kepada kita akan sambung pada kepala housing. Nah, seperti ini teman-teman, kita masukkan ke dalam housing lalu kita putar seperti ini. Jadi nanti media filternya akan kita masukkan setelah pipa dalam saringan ini kita pasang. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas media filter yang akan kita gunakan. Saya akan menggunakan yang pertama ada biobol ya, dengan jenis biobol apa saja terserah dari teman-teman akan menggunakan. Saya menggunakan yang jenis seperti ini. Kemudian yang kedua ada keramik ring. Saya akan menggunakan keramik ring ya. Selanjutnya ada busa filter atau filter mat. Saya gunakan satu lembar saja untuk saya masukkan ke dalam sistem filtrasi dari housing ini. Oke. Ya, selanjutnya teman-teman, saya akan membagi dua dulu filter busa filter yang akan saya gunakan. Jadi dengan cara melipat menjadi dua bagian, kemudian saya gunting untuk membagi filter mat ini menjadi dua bagian. Ya, seperti ini teman-teman. Setelah itu, setelah saya bagi, saya akan coba untuk menyesuaikan dengan filter yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, ini bertujuan untuk agar saya dapat mendapatkan posisi yang atau ukuran yang pas, setidaknya untuk membuat lubang yang akan selanjutnya dimasukkan ke dalam pipa dari filter ini. Jadi saya membuat lubang dengan cara menggunting
bagian yang akan dilubangi seperti ini teman-teman. Ya, kemudian yang satunya lagi saya akan lakukan hal yang sama, akan saya lubangi seperti yang pertama tadi, seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini, yang nantinya akan bisa dimasukkan ke dalam filter ini melalui lubang PVC yang telah kita buat sebelumnya. Oke, setelah itu, setelah semua sudah siap, sekarang saatnya kita untuk memasukkan media filter yang pertama. Jadi yang pertama kita akan memasukkan media filter berupa keramik ring, yang merupakan media filter paling bawah, seperti ini. Seperti ini teman-teman. Jadi media filter keramik ring merupakan jenis media filter biologis yang nanti menjadi sarang dari bakteri. Itu fungsinya hampir sama dengan biobol yang nanti akan kita masukkan setelah memasukkan keramik ring di bagian paling dasar. Jadi seperti ini. Oke, kita coba masukkan secukupnya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita masukkan media filter yang selanjutnya, yaitu biobol. Ya, kita masukkan biobolnya. Kita sesuaikan kapasitas dari media filter ini sesuai dengan besar dari ruang atau volume housing yang kita gunakan. Ya, seperti ini saya rasa cukup. Nah, selanjutnya kita pasang busa atau filter mat. Ya, seperti ini teman-teman. Kita masukkan, dia merupakan filtrasi kimia, maksud saya filtrasi mekanik ya, mekanik. Jadi seperti ini. Oke, ini fungsinya agar kotoran awal yang masuk ke dalam sistem filtrasi ini akan tersaring di busa filter ini. Oke teman-teman, seperti itu. Nah, jika sudah, maka filter ini sudah siap nanti untuk dipasang pada kepala housing yang akan kita gantungkan di posisi yang telah kita tentukan, kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menyetel posisi dari housing yang akan kita gantung. Setelah kita tentukan tempatnya, lalu kita pasang gantungannya. Saya menggunakan paku untuk menggantung filter housing ini. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah, maka kita tinggal memasang jalur pipa saluran pompa. Adapun pompa yang saya gunakan teman-teman, saya menggunakan pompa dengan kemampuan 1600 liter per jam. Untuk tangki saya yang berukuran 90 kali lebarnya 35 dan tingginya 45 cm teman-teman. Baik teman-teman, setelah instalasi pipanya sudah terpasang, sekarang saatnya kita untuk memasang rangkaian filter housing yang sudah kita siapkan tadi. Media filternya sudah terpasang, tinggal kita pasang pada komponen kepala housing yang sudah kita gantung di tempat yang telah kita tentukan. Oke teman-teman, seperti ini prosesnya. Kita tinggal memasang. Oke, seperti ini. Nah, oke, kalau kita rasa sudah cukup kuat ya teman-teman, seperti ini, maka kita tinggal mencoba untuk menjalankan pompa dan melihat hasil dari filter menggunakan housing ini.
Jadi seperti ini rangkaian pipa yang telah kita buat, dan nanti sama-sama kita akan lihat hasil dari pembuatan filter kita pada hari ini. Baik teman-teman, sekian dulu video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.